Halo dunia, kamu harus mendengar cerita kami, para insan pendidik yang terus berjuang melawan stultus, sebuah ancaman kebodohan bagi bangsa ini akibat pandemi. Ya, akibat COVID-19. Sebelum virus ini menyerang dunia, semua roda kehidupan berjalan seperti biasa. Kami bekerja di kantor, berkarya memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bisa sekolah, kami bisa bertemu anak didik dan teman sejawat. Mereka bisa belajar bersama di kelas, mengikuti upacara bendera. Mereka bisa belajar membatik. Mereka bisa mengikuti pramuka dan menari. Mereka mengikuti kelas drama. Semuanya indah, penuh canda tawa. Sampai hari itu tiba. Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mencatat jumlah konfirmasi positif COVID-19. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif terjangkit virus corona. Sejak saat itu, semua berubah. Semenjak jumlah penderita COVID-19 meningkat di negara kita, pemerintah mengambil langkah pencegahan yang lebih luas. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah penularan virus tersebut, antara lain imbauan untuk bekerja dari rumah dan kebijakan meliburkan sekolah. Semua karena pandemi ini. Mereka tidak lagi ke sekolah. Tiada suara canda tawa mereka di sana. Kelas ini pun kosong. Berapa lama lagi karya baru mereka terpajang di sana? Dan tiada lagi coretan di papan tulis. Karena kami belajar dari rumah. Sungguh PR besar bagi kami agar anak didik tetap belajar dan bisa berprestasi. Beliau biasa dipanggil Pak Bekti. Walaupun saya itu sudah memasuki usia lanjut, namun pembelajaran secara daring saya berikan secara maksimal dan sedapat mungkin saya mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern dan semakin maju ini. Bijaksana dan pantang menyerah. Beliau biasa dipanggil Bu Bekti. Teknik pembelajaran yang saya lakukan selama pembelajaran daring adalah dengan menggunakan Zoom meeting, khususnya pada pembelajaran yang membutuhkan penjelasan secara gamblang. Misalnya dalam pembelajaran matematika, menghitung materi yang harus menggunakan prakteknya. Kemudian, saya juga melakukan pembelajaran secara daring tersebut secara WA Group. Pengiriman tugas dilakukan dengan WA Group. Dan pembelajaran yang dilakukan melalui siaran radio pendidikan
yang dilaksanakan oleh Gen Gemilang dan disiarkan melalui stasiun Radio Gemilang FM. Sosok yang mampu memanfaatkan metode dan media belajar yang relevan. Itu adalah sedikit gambaran pembelajaran di masa pandemi. Lantas, bagaimana dengan mereka yang belajar dari rumah? Lupa sih. Iya, nama Kadang, ya sama Rentil. Itu. Udah pelajarnya? Udah. Belajar apa tadi? Perkembangbiakan hewan. Ada tugas nggak? Ada untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda dari Keisha Diaul Aulia atau dipanggil Caca. Selama pembelajaran daring ini, saya selalu membimbing, mengawasi, dan mendampingi Caca selama belajar di rumah. Kesulitannya adalah ketika sinyalnya mulai trouble dan moodnya Caca kadang naik turun. Jadi saya berupaya untuk membuat mood Caca bisa baik lagi dan bisa mau belajar lagi. Mereka belajar dari rumah. Kendala yang sering ditemui yaitu kadang sinyalnya jelek, jadinya anak saya tidak bisa cepat mengumpulkan tugas gitu. Ya. Doa dan harapan saya semoga pandemi ini segera berakhir, jadi anak-anak bisa kembali ke sekolah, belajar bersama teman-teman, ketemu sama Pak Guru, Bu Guru lagi, jadinya bisa tambah semangat belajar. Di masa pandemi ini, kita tersadar bahwa siapa saja bisa menjadi guru dan dimanapun kita bisa belajar. Kondisi ini merupakan sebuah tantangan nyata bagi kami, insan pendidikan, agar roda pembelajaran tetap berjalan. Kami siap berbakti. Kami mengenal yang namanya layar green screen. Kami membuat video pembelajaran secara mandiri. Kami mengoptimalkan kegiatan di KKG kecamatan. Kami melakukan siaran pembelajaran melalui radio. Sinau bareng. Kami mengikuti Bintek. Kami menulis dan membuat buku. Kami membuat media pembelajaran. Ya, kami nggak menyerah. Bekti hanyalah himpunan dari 5 huruf dan mempunyai awalan huruf B. Bekti adalah bakti, sebuah perbuatan yang menyatakan kesetiaan dan pengabdian, dedikasi penuh dan pengorbanan nyata tanpa pamrih. Tulang belulang berserakan takkan mampu bersuara. Kini kita yang harus berkarya. Dengarkan Bung Hatta berbicara. Hanya ada satu yang menjadi negaraku. Negara itu tumbuh karena satu perbuatan, dan itu perbuatanku.